Awalnya supir pribadi akhirnya pemilik hati. Kisah romantis bos cantik yang jatuh hati pada supir pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap pelan menembus kaca jendela lantai 5 kantor pusat. Di dalam ruangan yang dinginnya menggigit, Luna Ardiani berdiri tegap di balik meja kerjanya yang licin mengilap. Blazer hitam yang ia kenakan terpasang sempurna di tubuhnya yang ramping, mempertegas wibawa yang terpancar dari setiap gerakannya. Rambutnya disanggul tinggi tanpa celah, tak ada satu helai pun yang berani keluar dari tatanan. Penampilannya bukan sekadar rapi, melainkan menciptakan atmosfer yang memaksa semua orang menundukkan pandangan. Setiap ketukan tumit stiletonya di lantai lorong kantor terdengar seperti aba-aba bagi semua staf untuk bersiaga. Nada dering dari meja resepsionis memecah keheningan, menambah ketegangan yang sudah menebal. Para karyawan baru saling melirik, menahan napas, seolah tengah menanti giliran siapa yang akan dimarahi hari ini. Tanpa sepatah kata, Luna melangkah menuju ruang rapat. Ia hanya mengangkat tangan singkat sebagai isyarat kepada para kepala divisi untuk mengikutinya. Tatapan matanya setajam bilah logam, tak memberi ruang bagi keraguan. Bila ia dikecewakan, konsekuensinya jelas dan cepat. Pernah, ia memecat sopirnya hanya karena tersesat 10 menit, tanpa negosiasi, hanya sepenggal kalimat dingin, tak usah datang lagi besok. Kesalahan tidak bisa ditoleransi dalam dunia logistik, ucapnya suatu waktu dalam pertemuan tim. Suaranya tenang, tapi menyimpan tekanan luar biasa. Jika kiriman kalian terlambat beberapa menit saja, klien pindah ke penyedia lain. Kalian tahu apa akibatnya? Tak seorang pun menjawab. Beberapa hanya mengangguk pelan, lainnya tampak menahan napas. Luna bukan tipe atasan yang menerima alasan. Ia menghargai disiplin dan menghormati ketepatan waktu melebihi apapun. Hidup, baginya, adalah garis lurus yang tak mengenal kompromi. Sejak ibunya wafat karena serangan jantung setelah bekerja terlalu keras, dan dibesarkan oleh ayah yang lebih sering bicara lewat grafik bisnis daripada kasih sayang, Luna tumbuh tanpa banyak ruang untuk kelembutan. Ia melatih dirinya menyembunyikan emosi, menjadi dingin, menjadi sempurna, menjadi sesuatu yang nyaris tak bisa disentuh. Namun di balik lapisan kaca jernih kantornya, tersimpan sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sebuah rasa hampa yang perlahan menggerogoti dari dalam. Setiap pagi dan sore, dari balik kaca mobilnya yang mewah, ia memperhatikan kehidupan biasa yang terasa asing. Pasangan muda berboncengan, anak-anak berlarian di trotoar, ibu-ibu menjajakan dagangan di tengah panas menyengat. Semua itu tampak seperti kisah dari dunia lain. Dunia yang entah mengapa terasa begitu jauh. Segalanya mulai bergeser pelan saat ia mengenal Aldi, dan dari titik itulah, sebuah retakan kecil mulai muncul di dinding baja yang selama ini melindunginya. Aldi berdiri tegap di lobi utama gedung perkantoran itu, kedua tangannya terlipat rapi di depan perut. Seragam hitam sopir yang baru ia kenakan masih tampak kaku, seolah belum menyatu dengan tubuhnya. Meskipun udara dingin dari pendingin ruangan menyelimuti seisi ruangan, butiran keringat tipis mulai membasahi pelipisnya. Bukan karena gugup, melainkan karena kesiapannya yang penuh waspada. Ia bukan tipe pria yang mudah mengobrol kata, namun caranya berdiri, tenang, stabil, dan tidak menunduk, menarik lirikan dari beberapa staf yang melintas. Matanya tajam namun teduh, seolah telah melihat kerasnya hidup terlalu dini dan belajar bertahan dengan kepala tegak. Nama? Suara Luna terdengar datar dari balik meja kaca di ruang wawancara, tubuhnya condong ke depan, jari-jarinya cepat menggeser halaman demi halaman di tablet digitalnya. Aldi Saputra. Bu, jawabnya singkat, suara rendah namun jelas. Punya pengalaman antar eksekutif. Luna melirik sekilas, nada suaranya seperti menakar potensi tanpa minat berlebihan. Pernah, 5 tahun. Sopir pribadi seorang direktur di daerah Menteng. Juga sempat bawa ambulans, dan pernah kerja di pengiriman logistik eksklusif. Balas Aldi, tak mencoba terdengar mengesankan, juga tak menyembunyikan apapun. Ia hanya menyampaikan sebagaimana adanya. Luna menghentikan gerak jarinya sejenak.
Tatapannya mengarah penuh pada wajah Aldi, menelusuri tiap detail, kulit legam yang terbakar matahari, garis rahang kokoh, mata yang menyimpan kelelahan sekaligus keteguhan. Tangannya kasar, dengan urat yang menonjol, tangan pekerja yang sudah lama jauh dari kenyamanan. Tapi di balik penampilan sederhananya, ada ketegasan tenang yang membuatnya tampak seperti seseorang yang tahu persis kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Mulai besok. Datang jam 5. Jangan telat, ucap Luna cepat, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Aldi hanya menunduk sedikit dan menarik napas panjang setelah pintu tertutup di belakang wanita itu. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini tentang tanggung jawab yang tak bisa ditunda. Di rumah kontrakan kecilnya di pinggiran timur kota, ibunya tengah terbaring sakit. Selama sebulan terakhir, ia telah melamar ke berbagai tempat, namun hanya kantor ini yang membukakan pintu. Meskipun disambut oleh atasan perempuan yang tatapannya bisa membekukan siapapun, Aldi tahu satu hal, ia harus bertahan. Saat keluar dari lobi, matanya menangkap bayangannya sendiri di kaca mobil hitam mengilap yang diparkir tak jauh darinya. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, melainkan gerbang menuju babak baru kehidupannya. Tapi apa yang belum ia pahami sepenuhnya adalah bahwa bukan hanya nasibnya yang akan bergeser. Luna juga, perlahan, akan tergeser dari keyakinan lama yang telah ia pegang erat selama ini. Dan semua itu akan bermula dari kursi sopir yang senyap, dan dari tatapan Aldi yang tak pernah menuntut apapun, namun juga tak pernah berpaling. Setiap pagi, suara mesin Alphard hitam menggeram lembut saat meluncur perlahan di jalanan Jakarta yang masih setengah tertidur. Di kursi belakang, Luna duduk dengan postur sempurna, punggung tegak dan kaki bersilang rapi, matanya terpaku pada layar ponsel yang terus menyala. Di telinganya, AirPage tak henti menyuarakan percakapan dingin, tentang deadline, laporan yang tidak sesuai ekspektasi, dan orang-orang yang tak cukup sigap. Wajahnya datar, bukan karena tak memiliki rasa, tapi karena terlalu sibuk menjaga agar sisi rapuh dalam dirinya tetap tersembunyi. Di balik kemudi, Aldi menjalankan tugasnya tanpa suara, nyaris tak terdengar. Tapi dari balik cermin spion, matanya terus mengamati dengan diam. Ia tahu persis kapan Luna tengah kesal dari pola tarik napasnya. Ia mengenali saat matanya terpejam bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menahan amarah yang hampir meluap. Setiap kali ada panggilan masuk dari kontak bernama Papa, nada bicara Luna berubah, lebih pelan, lebih berat, namun meninggalkan jejak ketegangan yang makin terasa. Tak ada senyum yang muncul dari panggilan itu, hanya keheningan yang menggantung dan satu gerakan kecil yang berulang. Luna memalingkan wajah ke jendela, seolah menjauh dari dunia yang tak lagi ia percayai. Suatu pagi yang suram, saat awan kelabu menggantung di langit dan gerimis turun seperti desahan halus, Aldi memutar pelan musik klasik dari sistem audio mobil. Alunan piano mengisi ruang yang biasanya kaku dan penuh tekanan. Ia tak bicara, hanya sesekali mengamati reaksi Luna lewat cermin kecil di atas dashboard. Luna tidak bereaksi, tidak menegur, tidak memuji. Tapi 2 hari kemudian, saat pagi menyuguhkan suasana serupa, Luna masuk ke mobil dan berkata lirih, tanpa memandang ke depan, putar lagu kemarin. Aldi tak langsung menjawab, hanya menekan tombol pemutar dengan gerakan mantap. Lagu Debussy kembali mengalir, seperti aliran sungai tenang yang menyapu kerasnya pagi. Di jendela, pantulan wajah Luna tampak sedikit melembut, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Tak ada ucapan terima kasih. Tapi Aldi mengerti, itu lebih dari cukup. Percakapan mereka tetap singkat, tak lebih dari kalimat sederhana seperti, "Siap, Bu?" atau, "Ke kantor dulu." Tapi udara di dalam mobil mulai berubah. Tempat itu, yang dulunya hanya penuh tekanan dan kesunyian kaku, perlahan menjadi ruang aman yang memberi kesempatan untuk bernapas lebih lega. Perubahan itu terjadi nyaris tanpa disadari. Sangat perlahan, namun pasti membawa mereka menuju satu titik yang tak dapat dihindari. Titik di mana rasa yang tak diucapkan mulai tumbuh, di tengah perjalanan yang terlihat sunyi, namun sesungguhnya dipenuhi percakapan hati yang tak pernah berhenti. Langit malam itu menggantung kelabu, seolah memendam kemarahan yang tak sempat tumpah saat siang. Rintik hujan turun tanpa henti, menghantam kaca depan Alphard yang melaju perlahan di tengah kepadatan lalu lintas Jakarta. Suara wiper yang menggesek kaca terdengar ritmis, berpadu dengan napas Luna yang terdengar pendek dan tak beraturan.
Ia bersandar lemah di kursi belakang, wajahnya pucat, mata kosong menatap ke depan, dan tangan kanannya mencengkeram lutut, seolah menahan rasa yang mengancam meledak. Aldi memperhatikan lewat cermin spion. Ia sudah terbiasa dengan sikap diam Luna, tapi kali ini berbeda. Bukan diam penuh wibawa seperti biasanya, melainkan sunyi yang terasa rapuh. Saat mobil terjebak di atas flyover yang macet total dan hujan menghantam atap seperti genderang tak sabar, Luna tiba-tiba menunduk. Bahunya bergetar, pelan namun jelas. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, tanpa suara, tanpa isak. Ia mencoba menyekanya cepat-cepat, namun tangannya terlalu gemetar. Aldi menarik napas dalam. Ia tahu betul batasan perannya. Tapi di malam seperti ini, mendiamkan rasa sakit itu terasa salah. Ia berbicara pelan, menahan diri agar suaranya tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk terdengar. "Ibu, semuanya baik-baik saja?" Tak ada jawaban seketika. Hening menggantung. Lalu perlahan, Luna menoleh. Tatapan mereka bertaut, mata Aldi yang lembut, penuh keprihatinan, bertemu dengan mata Luna yang basah dan nyaris pecah. "Ini bukan urusanmu," ucapnya pelan, suara serak, nyaris seperti bisikan yang tidak ingin diabaikan. Tapi nada dalam suaranya justru mengandung sesuatu yang lebih dalam. Sebuah harapan kecil agar ada seseorang yang tetap tinggal. Ia segera memalingkan wajah ke jendela, mencoba menyembunyikan kelemahan yang tak bisa ia kendalikan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di pelataran apartemen Luna. Hujan belum juga reda. Biasanya, ia turun cepat dengan payung di tangan. Tapi malam ini, ia tetap duduk, menunggu. Aldi membuka pintu, berjalan ke belakang untuk mengambil payung besar, lalu kembali dan berdiri di samping pintu dengan payung terbuka. Ia membungkuk ringan dan berkata lembut, "Mari, Bu." Luna menatapnya sesaat, lalu turun tanpa sepatah kata. Ia tidak menjauh saat Aldi menaunginya dari deras hujan. Mereka berjalan pelan menuju lobi, langkah mereka seolah tenggelam dalam suara hujan yang menelan segala kegelisahan. Saat sampai di bawah atap, Luna berhenti sejenak. Ia menoleh sedikit dan berkata nyaris tak terdengar, "Terima kasih." Aldi hanya mengangguk, diam. Tapi di balik keheningan itu, sesuatu mulai bergeser. Luka lama perlahan terbuka, memberi ruang bagi kemungkinan bahwa seseorang, entah siapa, mungkin cukup berani untuk mencoba menyembuhkannya kembali. Hari-hari berlalu tanpa kejutan besar, namun perlahan udara di dalam mobil berubah. Luna, yang dulu hanya duduk diam seolah membeku di kursi belakang, kini mulai menyelipkan kalimat pendek di antara deru mesin dan riuh lalu lintas. Kadang ia berkomentar tentang panasnya siang, kadang soal klien yang menyebalkan. Sampai akhirnya, di suatu sore yang sesak di Ruas Sudirman, Luna tiba-tiba berbicara. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman yang tak ditujukan pada siapapun. "Ayahku pernah bilang, perempuan harus 3 kali lebih kuat kalau mau dianggap setara di tempat kerja." Aldi sempat melirik cermin spion, tapi tetap diam. Ia tahu, beberapa luka tak boleh disentuh terlalu cepat. Luna pun terus bicara, seolah aliran ingatan itu tak bisa dihentikan. "Mamaku meninggal waktu aku masih sekolah. Katanya sih karena jantung. Tapi aku tahu, itu bukan cuma penyakit. Lelah, stres, kerja terus meski sering jatuh sakit. Papa nggak pernah suruh dia berhenti. Yang penting target tercapai. Aku benci itu. Benci lihat mama perlahan hilang demi angka-angka kering di laporan." Di akhir kalimat, suaranya terdengar goyah. Tapi Luna tetap menatap keluar, menyembunyikan wajahnya dari pantulan kaca. Aldi tak membalas dengan kata-kata manis atau simpati basa-basi. Ia hanya diam sejenak, lalu membiarkan suaranya mengalir tenang. "Ibuku juga kerja keras. Dari pagi sampai malam jadi asisten rumah tangga di rumah orang kaya di Bekasi. Dulu waktu aku masih kecil, dia cuma pulang seminggu sekali. Tapi tiap malam sebelum hari itu, aku selalu bangun lebih pagi, nungguin dia." Luna menoleh sedikit, tak lagi sekadar mendengar, ia benar-benar menyimak. Aldi tersenyum tipis, bukan karena sedih, tapi karena kenangan itu masih hidup. "Dulu aku suka bongkar motor di kampung. Bayaran cuma recehan, tapi rasanya senang. Aku pengen punya bengkel sendiri. Tapi ibu selalu bilang jangan mimpi yang aneh-aneh, kerja aja yang pasti."
Cetak biru bengkelnya masih ada sampai sekarang. Udah pudar warnanya. Luna, hampir tanpa sadar, bertanya pelan, "Kenapa belum kamu bangun?" "Karena mimpi butuh ruang," Aldi menjawab sambil menatap ke depan. "Dan hidup jarang sekali ngasih ruang itu. Kadang, kita harus nekat ngambilnya." Mereka tertawa kecil. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena paham. Di dalam kemacetan kota yang bising, di balik jendela mobil yang terus bergerak, dua jiwa yang berasal dari dunia berbeda mulai terhubung lewat cerita-cerita yang retak. Cerita yang tidak hanya mengandung luka, tapi juga kekuatan untuk saling mengerti dan, mungkin suatu saat, saling menyembuhkan. Namun yang belum mereka sadari, jauh di balik percakapan itu, tersimpan satu kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak suram bahkan sebelum matahari sempat menembus cakrawala. Udara terasa berat, seperti kota ini menahan tangis yang enggan jatuh. Luna duduk di kursi belakang mobil dengan wajah polos tanpa rias, mengenakan setelan hitam yang membuatnya tampak seperti hendak menghadapi peperangan yang tak pernah ia inginkan. Ia sedang menuju rumah sakit, ayahnya terkena serangan stroke saat fajar menyingsing. Meski hubungan mereka selama ini lebih sering diwarnai jarak daripada kehangatan, Luna tetap bergegas datang, dengan langkah tegas dan rahang yang mengeras karena emosi yang ditahan. Namun, bukan sapaan lembut atau pelukan keluarga yang menyambutnya. Di balik pintu ruang rawat, yang ia temukan hanyalah pertengkaran dingin antar saudara. Perdebatan soal warisan, perebutan saham perusahaan, dan siapa yang pantas menggantikan posisi ayah mereka jika tak kunjung pulih. Luna berdiri terpaku di sudut ruangan, tubuhnya bergetar, bukan karena gentar, tapi karena amarah dan kekecewaan yang lama terkubur kini menggeliat keluar, seperti lava dari gunung yang selama ini diam. Sementara itu, Aldi menanti di parkiran, tetap di balik kemudi. Ketika Luna akhirnya kembali ke mobil, beberapa jam kemudian, wajahnya terlihat seperti kertas kusut, pucat, lelah, dan hilang arah. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Aldi hanya menghidupkan mesin dan mulai mengemudi, tak bertanya, hanya mengamati diam-diam lewat cermin spion, melihat sorot mata yang tampak ingin lenyap dari dunia. Beberapa kilometer berlalu dalam keheningan. Lalu tanpa penjelasan, Aldi membelokkan mobil keluar dari jalur yang biasa mereka lewati. Luna mengangkat kepalanya perlahan. "Mau kemana kita?" "Sebentar saja," jawab Aldi lembut. "Ada taman kecil tak jauh dari sini. Udaranya lumayan. Kita singgah sebentar." Luna ingin menolak, tapi nada dalam suara Aldi terlalu menenangkan untuk dibantah. Seperti seseorang yang tak memaksa, tapi mengajak pulang. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan taman sunyi. Tak ada keramaian, hanya suara air mancur yang mengalun pelan, dan angin sore yang menggoyang ranting-ranting. Aldi turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Luna. Tanpa bicara, ia melangkah keluar. Mereka menyusuri jalan setapak yang dibatasi tanaman rendah. Rambut Luna yang mulai acak berterbangan ditiup angin, tapi ia tak berusaha merapikannya. Untuk pertama kalinya, ia tak peduli pada penampilan atau reputasi. Di tengah taman itu, ia tiba-tiba berhenti. Bahunya mengejang. Tangis itu datang, bukan meledak, tapi mengalir perlahan seperti luka yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar, membiarkan air mata jatuh tanpa malu. Aldi berdiri di sampingnya. Ia tidak meraih bahu atau menawarkan kata-kata penghiburan. Ia hanya berdiri di sana, diam, tapi hadir sepenuhnya. "Aku lelah, Aldi," suara Luna pecah perlahan. "Aku selalu berusaha kuat. Tapi hari ini, aku cuma pengen jadi anak kecil yang bisa dipeluk ibunya. Tapi ibuku udah lama pergi." Aldi menarik napas dalam, lalu menunduk sejenak sebelum berkata, "Kadang, orang yang paling kuat itu justru yang tahu kapan dia perlu berhenti dan istirahat. Nggak apa-apa capek, Bu." Angin melintas perlahan di antara mereka, membawa suara daun-daun yang bersentuhan. Langit berubah keemasan, mendekati senja. Luna mengangguk pelan, lalu tanpa sadar, tubuhnya bergerak mendekat, menyandarkan diri pada bahu Aldi, seolah ia butuh tempat untuk bersandar, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia tak ingin sendirian. Di sudut taman yang sunyi itu, dua hati yang sebelumnya hanya bertemu lewat tatapan kini, mulai mendekat lebih dari sebelumnya. Tapi perjalanan menuju saling percaya tak akan mudah,
karena luka yang mereka bawa masih menganga, dan arah langkah mereka belum tentu menuju tujuan yang sama. Sejak sore itu di taman sunyi, atmosfer dalam mobil Alphard Luna berubah pelan-pelan. Tidak lagi terasa seperti ruang asing yang membekukan, tapi seperti kabin kecil yang diam-diam menghangat. Sekarang ada sapaan ringan tiap pagi, tanya sederhana seperti, "Semalam cukup istirahat?" Dan kadang, tawa singkat dari Luna saat Aldi melontarkan komentar lucu tentang kemacetan Jakarta yang seolah tak punya akhir. Perubahan kecil yang datang perlahan, seperti rintik hujan yang jatuh tanpa suara tapi meninggalkan bekas. Luna mulai menyadari bahwa Aldi bukan hanya sekadar orang yang mengantar jemputnya. Ia menjadi satu-satunya tempat di mana Luna merasa bisa diam tanpa harus memberi alasan. Suatu pagi, Luna muncul membawa 2 gelas kopi hangat dari kafe dekat lobi kantor. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan 1 gelas pada Aldi sebelum masuk mobil. Aldi hanya mengangguk kecil menerima, tapi dari ekspresi matanya yang teduh, Luna tahu itu bukan sekadar sopan santun. Dalam diamnya, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Dan sejak itu, pertanyaan-pertanyaan lama mulai bermunculan di kepala Luna. Kenapa selama ini ia rela mengorbankan sisi lembutnya demi jabatan, ekspektasi, dan reputasi? Siapa yang sebenarnya ia kejar? Kalau rasa tenang justru ia temukan di balik suara radio lawas yang diputar Aldi setiap pagi? Namun hidup tak pernah diam terlalu lama. Satu sore, Luna dikejutkan oleh kabar dari tim HR. Aldi tak hadir karena ibunya jatuh sakit dan ia harus pulang ke rumah lamanya di Bekasi. Luna hanya mengangguk singkat, lalu kembali pada dokumen dan rapat. Tapi menjelang malam, ia diam-diam memesan ojek online, pergi ke apotek, membeli obat-obatan yang disebutkan Aldi dalam percakapan mereka beberapa hari sebelumnya. Ia memasukkan semuanya ke dalam kantong kertas, bersama sejumlah uang tunai. Tanpa menulis nama, ia menitipkan paket itu lewat kurir, lalu pulang. Malam itu, Luna terjaga hingga larut. Pikirannya tertinggal di rumah kecil pinggir kota, di mana Aldi kini tengah berjaga di sisi ibunya. Paket itu sampai ke tangan Aldi malam itu juga. Ia tahu betul siapa yang mengirim. Ia tak butuh petunjuk. Hanya satu orang yang tahu jenis obat itu. Dan hanya satu orang yang mungkin cukup peduli untuk mengirimnya secara diam-diam. Keesokan malam, saat ia kembali menyetir seperti biasa, Luna duduk di kursi belakang tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, hening. Tapi sesaat sebelum sampai, Aldi membuka suara. "Terima kasih. Tapi saya nggak butuh dikasihani, Bu." Luna menoleh cepat. Suaranya pelan saat membalas, itu bukan karena kasihan. Mata mereka bertemu lewat kaca spion. Sekejap saja, tapi cukup untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Dalam sorot Aldi, Luna melihat kelelahan yang sudah lama tak diucapkan, tentang bagaimana hidup membentuknya jadi seseorang yang tak ingin lagi dianggap lemah, apalagi dikasihani oleh mereka yang berdiri lebih tinggi. Luna menunduk. Bibirnya sempat terbuka, tapi tak jadi berkata. Kali ini, niat baiknya terasa seperti tali yang malah menarik luka lama naik ke permukaan. Sebelum sempat bicara lebih jauh, mobil sudah berhenti. Aldi keluar dan membuka pintu seperti biasanya, seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Namun Luna tahu, ada sesuatu yang tak lagi sama. Bukan tentang mereka berdua, tapi tentang dirinya. Hatinya yang selama ini tertutup rapat, kini mulai retak oleh kehadiran yang sederhana, dan oleh perasaan yang diam-diam tumbuh setiap hari tanpa ia sadari. Malam itu hujan turun perlahan, seperti ragu-ragu menyentuh bumi. Tidak deras, tapi cukup membuat kaca mobil dipenuhi tetesan kecil yang mengalir pelan. Suara gesekan wiper menjadi satu-satunya ritme di tengah keheningan yang menyesakan. Di dalam mobil, Luna duduk diam di kursi belakang. Jemarinya menggenggam tas tangan erat-erat, seakan mencari pegangan di tengah badai dalam kepalanya. Tatapannya kosong menembus jendela, tapi pikirannya penuh oleh wajah-wajah dan suara-suara. Ruang rapat yang dingin, bisikan strategis para petinggi, serta ayahnya yang selalu menekankan harga diri dan pencapaian. Semua berbaur dengan satu kalimat yang terus terngiang, "Kalau aku kehilangan dia, aku kehilangan diriku juga." Luna tidak sedang bingung. Ia tahu persis apa yang ia rasakan. Bukan sekadar kekaguman sesaat. Ini lebih dalam, tumbuh diam-diam dari perhatian kecil Aldi, dari caranya hadir tanpa banyak bicara, dari ketulusan yang tidak pernah menuntut.
Perempuan yang selama ini dikenal tegas dan tak tergoyahkan itu, kini jatuh pada sosok sederhana yang justru memberinya ruang untuk bernapas. Tapi dunia luar tak akan mengerti. Dunia hanya melihat perbedaan, bukan perasaan. Aldi, suara Luna pecah, pelan namun mantap. Tolong berhenti sebentar. Aldi mengurangi kecepatan, lalu menghentikan mobil di pinggir jalan yang lengang. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, wajah mereka tersorot samar, menciptakan bayangan lembut di dalam mobil. Aldi mematikan mesin, menoleh perlahan ke arah belakang, menunggu. "Aku lelah," kata Luna. Suara itu nyaris seperti bisikan yang menahan air mata. Lelah harus selalu tampak kuat. Lelah menyembunyikan semua yang seharusnya bisa aku rasakan. Aku takut kehilangan semua yang udah aku perjuangkan. Tapi yang lebih aku takut kehilangan kamu. Aldi tak buru-buru menjawab. Ia menatap Luna dalam diam, seolah sedang mencari kepastian di balik kata-katanya. Napasnya berat, dan tangan kirinya menggenggam celana, menahan gejolak yang tidak mudah ditelan. "Bu Luna, saya cuma sopir," ucapnya perlahan, nyaris datar, tapi dalam. "Kita hidup di dunia yang gak ramah buat cerita seperti ini. Saya gak mau ibu terluka karena saya." Luna menggeleng, lalu memandang Aldi penuh. "Jangan pikir aku gak ngerti resikonya. Aku ngerti. Tapi kalau kita harus terus bersembunyi untuk tetap bersama, itu bukan hidup. Itu penjara." Aldi tersenyum kecil, senyum yang menyimpan pahit, tapi juga harapan. "Kalau kamu yakin mau jalanin ini, aku gak akan mundur. Aku akan berdiri di sampingmu." Mereka kembali tenggelam dalam keheningan. Tapi keheningan kali ini bukan karena keraguan, melainkan karena pengakuan. Di dalam ruang sempit itu, lahir sebuah keputusan yang diam-diam mengubah segalanya. Hujan masih turun, membasahi kota yang tak pernah tidur, sementara dua hati memutuskan untuk tetap berdiri meski dunia mungkin akan melawan. Namun mereka tahu, cinta yang mereka pilih tak akan mudah. Bukan karena rasa kurang, tapi karena dunia akan mempertanyakan keberanian mereka untuk tetap saling menggenggam. Pagi itu langit tampak murung, diselimuti awan abu-abu yang berat. Tapi justru di dalam hati Luna, matahari seakan baru terbit. Ia berdiri di depan gedung megah yang selama hampir 1 dekade menjadi medan perangnya, tempat ia pernah menggenggam kekuasaan, mengejar ambisi, dan mempertahankan nama keluarganya. Kali ini, dengan setelan formal yang biasanya menjadi tamengnya, langkahnya terasa ringan, seperti beban lama yang akhirnya dilepas. Ia memasuki ruang dewan untuk terakhir kalinya, menyerahkan sepucuk surat yang ditulis dengan tangannya sendiri semalam. Saat menatap adik tirinya, pewaris kursi itu, Luna tersenyum kecil, bukan dengan dendam, melainkan kelegaan. "Aku bukan kalah," ucapnya tenang. "Aku memilih arahku sendiri." Tak ada tangis, tak ada kata perpisahan dramatis. Hanya langkah tegas saat ia melangkah keluar, meninggalkan gedung yang dulu ia kira satu-satunya jalan menuju arti hidup. Di perjalanan pulang, ia sempat berhenti, menoleh ke belakang, menatap bangunan itu sekali lagi, lalu membiarkannya menghilang di kaca spion mobil perlahan-lahan. Hari-hari berikutnya, Luna dan Aldi membangun sesuatu yang sama sekali berbeda dari dunia yang dulu mereka kenal. Mereka membuka jasa pengiriman kecil di pinggir kota, jauh dari segala hiruk-pikuk pusat bisnis. Kantor mereka cuma ruangan mungil berdinding triplek yang mereka cat sendiri, 2 meja kayu bekas, dan sebuah kipas tua yang berderit setiap kali berputar. Di sebelah kantor, berdiri sebuah warung kopi sederhana yang mereka kelola bersama. Tempat istirahat, tempat berbagi mimpi, tempat menertawakan hidup. Tak ada jadwal meeting, tak ada data penjualan rumit. Tapi anehnya, Luna merasa lebih bernyawa daripada sebelumnya. Suatu pagi yang sibuk, Aldi datang dari gudang membawa beberapa kotak sambil tertawa. "Kalau orderan segini terus, kita bisa beli rak baru minggu depan." Luna menertawakannya, duduk di balik meja kecil sambil mencatat nota, rambutnya digelung asal dan tangannya masih berbekas tinta. "Asal kamu gak merengek soal encok malam-malam." Aldi memasang wajah pura-pura kesakitan dan duduk di bangku plastik di hadapannya. "Tapi seumur hidup, aku belum pernah sebangga ini, Luna." Luna memandangnya dengan mata yang hangat. Nama itu, Luna, dulu hanya staf terdekat yang berani menyebutnya begitu. Sekarang,
Itu adalah nama yang keluar dari bibir seseorang yang ia cintai, tanpa formalitas, tanpa jarak. Mereka tak punya harta berlimpah. Tapi dalam tawa sederhana, peluh yang mengalir, dan pelukan hangat di akhir hari, ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Kebahagiaan yang lahir dari keberanian untuk melepaskan demi sesuatu yang lebih tulus. Dunia mungkin menilai Luna gagal, meninggalkan gelar dan prestise. Tapi bagi dirinya, dengan satu mobil box, secangkir kopi hangat, dan Aldi di sisinya, hidup akhirnya terasa lengkap. Dan saat mentari sore mulai tenggelam, bayangan mereka terpantul di dinding triplek kantor kecil itu. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya dua insan yang memilih untuk memulai dari awal. Dengan keyakinan, cinta, dan kebebasan yang tidak lagi dibatasi oleh harapan siapapun. Pagi itu mentari baru saja menyentuh ujung-ujung genting, sinarnya merambat pelan di antara dedaunan rambutan yang bergoyang ditiup angin. Di kejauhan, suara kokok ayam bersahut-sahutan dengan teriakan ceria anak-anak yang berlarian menuju sekolah. Dari sebuah garasi sempit, mobil box tua meluncur perlahan ke jalanan yang mulai terisi kehidupan. Di dalam kabin, Luna duduk di kursi depan, mengenakan jaket tipis dan celana jeans lusuh, sementara Aldi mengemudi dengan gaya santai yang tetap penuh kendali. Dulu kamu duduk di belakang, diam aja kayak ratu, goda Aldi, senyum geli menghiasi wajahnya meski matanya tetap menatap jalan. Luna tertawa pelan, menoleh sejenak ke arahnya. Dulu aku bahkan gak tahu kamu siapa. Sekarang aku tahu kamu ngorok kalau kecapean parah. Tawa mereka mengalir begitu saja. Tawa hangat dua orang yang pernah berdiri di antara batasan peran dan jarak sosial, tapi memilih untuk merobohkannya bersama. Aldi meraih tangan Luna sebentar, meremasnya lembut, lalu kembali memegang setir. Tak ada percakapan panjang, tapi keheningan mereka kini terasa seperti pelukan diam-diam yang saling menguatkan. Di tengah perjalanan, mereka melewati jalan yang dulu sering mereka lewati dalam diam, jalur yang mengarah ke kantor megah tempat Luna pernah berdiri paling atas. Gedung itu masih tampak menjulang, megah, tak berubah. Luna menatapnya sekilas. Tak ada rasa iri, tak ada luka. Hanya sisa ingatan yang kini terasa jauh dan ringan. Kamu pernah nyesel? Tanya Aldi pelan, suaranya hampir tenggelam di antara suara mesin dan radio. Luna tersenyum kecil, memandang ke arah luar jendela. Enggak pernah. Justru sekarang aku ngerti, hal paling berharga itu bukan ruang rapat atau nama besar. Tapi pagi kayak gini, duduk di samping kamu, ngelewatin jalan kecil sambil mikirin sarapan di mana. Aldi tertawa lirih dan menepikan mobil di depan warung kopi kecil langganan mereka. Keduanya turun, duduk di kursi kayu yang goyang sedikit, menyeruput kopi hitam hangat sambil melihat catatan pengiriman yang penuh coretan. Di antara aroma kopi dan bunyi kendaraan lalu lalang, mereka merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi utuh. Lewat pantulan di spion yang kini tak lagi jadi pembatas, Luna dan Aldi melihat bayangan dua sosok yang pernah tersekat peran, tapi kini berjalan beriringan. Mereka tahu, hidup tak akan selalu ramah, dan cinta saja tidak menyelesaikan segalanya. Tapi mereka juga percaya, cinta yang dijalani dengan keberanian akan selalu menemukan tempat untuk tumbuh, meski tanahnya tak selalu subur. Dan ketika matahari naik perlahan, menghangatkan jalanan yang sempit itu, Luna bersandar pelan ke bahu Aldi dan berbisik, "Kalau harus ngulang semuanya dari awal, aku tetap mau ada di sini. Di kursi ini, di samping kamu." Aldi menggenggam tangannya, tanpa kata. Karena dalam keheningan itu, sudah cukup terasa. Kini mereka berjalan bukan untuk mengejar apapun, tapi untuk saling menjaga. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.